Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kevina, silahkan menjadi moderator. Baik, terima kasih Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di dalam Zoom. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Yang pertama kepada Rikenia. Kepada Rikenia dipersilahkan. Baik, kakak-kakak semua, apakah sudah nampak PPT-nya? Sudah. Baik, terima kasih. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rikenia dari Universitas Bung Hatta dengan dosen pengampu Azanil Prima Septi, PhD. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Kendala dalam Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka untuk Membentuk Perilaku Disiplin para Anggota Pramuka SD Negeri 08 Serau Gadang. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan selalu mempunyai potensi permasalahan atau hambatan. Begitu pula dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk membentuk perilaku disiplin anggota pramuka di SD Negeri 08 Serau Gadang. Hambatan ketidakdisiplinan dalam pelatihan pramuka di SD Negeri 08 Serau Gadang sering terjadi. Nah, artikel ini saya buat untuk mengetahui kendala pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk membentuk perilaku disiplin anggota pramuka SD Negeri 08 Serau Gadang. Nilai-nilai kedisiplinan memudar seiring berjalannya waktu dan peraturan perundang-undangan hanya sekedar simbol yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur kehidupan sekolah. Pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai kemampuan membentuk kedisiplinan siswa di sekolah. Kegiatan pramuka sangat erat kaitannya dengan kedisiplinan. Pramuka menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pada bab 2 pasal 3 tentang fungsi gerakan pramuka dinyatakan bahwa gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan pembinaan yang berorientasi pada pendidikan. Penulis memperoleh hasil observasi awal dengan menelaah data pelanggaran siswa yang diambil dari catatan harian siswa. Ketika masih ada siswa yang belum disiplin dan melanggar tata tertib sekolah, misalnya masih ada siswa yang tidak mengikuti upacara pengibaran bendera, terlambat datang ke sekolah atau tidak hadir sekolah, membolos pada jam sekolah, tidak memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah, tawuran antar siswa, dan tidak menghormati guru. Siswa yang menjadi anggota inti pramuka lebih disiplin dibandingkan dengan siswa yang bukan anggota inti pramuka. Dan jumlah anggota pramuka di SD Negeri 08 Surau Gadang pada ajaran tahun 2023-2024 sebanyak 39 orang. Pelaksanaan pramuka di SD Negeri 08 Surau Gadang terlaksana dengan efektif, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pramuka, seperti ketidakhadiran anggota pada saat latihan sehingga mengganggu kegiatan kelompok pramuka terdepan di SD Negeri 08 Surau Gadang. Siswa yang menjadi anggota pramuka lebih disiplin dibandingkan dengan siswa yang bukan anggota pramuka. Siswa pramuka mempunyai banyak prestasi baik di dalam maupun di luar sekolah. Namun, masih terdapat orang tua yang belum mempercayakan anaknya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Penyebab karena siswa sering pulang terlambat. Faktanya, pramuka memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang lebih produktif dibandingkan yang lain.
Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah SD Negeri 08 Serau Gadang yang beralamat di Jalan Padang, Serau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang. Alasan dipilihnya metode ini karena memudahkan pekerjaan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang meliputi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, pelatih pramuka, pembina pramuka, dan 9 anggota inti pramuka SD Negeri 08 Serau Gadang. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dalam Arikunto tahun 2013. Nama 1. Data utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan tindakan. Selebihnya merupakan data pelengkap dengan menggunakan data kualitatif Loveland dalam Molong tahun 2012 dalam halaman 157. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara dan penelitian dokumen dalam Sugiono 2015 halaman 329. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah buku catatan kecil yang mencatat rincian hasil diskusi dengan informan selama proses wawancara, membuat sketsa berupa garis besar pertanyaan untuk melakukan wawancara seperti dilakukan catatan melalui handphone digunakan dalam wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi dalam Molong tahun 2012 halaman 248. Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi dengan pengecekan sumber dan anggota. Pembahasan dan analisis yang pertama, penerapan ekstrakurikuler pramuka disiplin dalam pembinaan kepramukaan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam praktik, terdapat 5 kendala dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk membentuk perilaku disiplin anggota pramuka SD Negeri 08 Serau Gadang. Hambatan ini timbul karena berbagai sebab dan alasan dalam pelaksanaan pramuka. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk membentuk perilaku disiplin anggota pramuka di SD Negeri 08 Serau Gadang. Yang pertama ada jarangnya pramuka hadir didampingi anggota pramuka dalam kegiatan pembinaan pramuka, sehingga sangat menghambat kedisiplinan perilaku anggota. Tidak hadir pembina pada pelatihan pramuka mingguan menyebabkan anggota pramuka kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan pramuka. Yang kedua, minimnya dana untuk melaksanakan kegiatan pramuka menghambat proses pembentukan disiplin dan kalangan anggota pramuka. Kurangnya pendanaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya komunikasi antara parti ranting dengan gugus depan, ilmu kepramukaan sedikit, kurangnya kreativitas pembina, terbatasnya alokasi dana untuk pendidikan non-formal, dan institusi yang kurang responsif terhadap kemajuan kondisi gugus depan. Yang ketiga, anggota pramuka yang tidak disiplin jarang mengikuti kegiatan pelatihan pramuka mingguan secara rutin. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kedisiplinan siswa. Yang keempat, masih adanya sebagian anggota pramuka yang melanggar tata tertib sekolah. Disiplin penting untuk menemukan perilaku siswa yang lebih baik. Sekolah merupakan wadah bagi siswa untuk melatih perilaku dan mencerdaskan anak bangsa. Disiplin dapat dicapai melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang kelima, sulitnya mendapat izin orang tua bagi anak untuk menjadi anggota inti pramuka. Yang kedua, efektivitas ekstrakurikuler pramuka disiplin dalam persoalan pengembangan sikap disiplin. Pembina pramuka yang jarang hadir mendampingi anggota dalam kegiatan latihan menghambat terbentuknya perilaku disiplin antar anggota. Hal ini menunjukkan kurangnya kedisiplinan para pembina pramuka yang harusnya memberikan contoh bagi para anggota pramuka untuk mengikuti tindakan para pembina pramuka. Berdasarkan hasil observasi lapangan wawancara, penulis menunjukkan bahwa pembina pramuka jarang sekali mengikuti pelatihan pramuka mingguan di SD Negeri 08 Serau Gadang, serta pengakuan dari pelatih dan anggota. Kurangnya pendanaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya komunikasi antara parting, ranting, dan gugus depan, ilmu kepramukaan yang sedikit, kurangnya kreativitas pembina, terbatasnya alokasi dana pendidikan non-formal, dan institusi yang kurang responsif untuk kemajuan gugus depan. Berdasarkan observasi lapangan proses gugus depan SD Negeri 08 Serau Gadang masih kurang dana karena dukungan dana dari pemerintah daerah, pos dan kas anggota tidak dapat menyediakan dana yang cukup untuk kegiatan pramuka. Anggota pramuka yang tidak disiplin jarang mengikuti kegiatan pelatihan pramuka mingguan secara rutin. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kedisiplinan siswa. Berdasarkan observasi lapangan yang penulis lakukan, terlihat anggota pramuka tidak datang mengikuti pelatihan pramuka karena berbagai alasan seperti sakit, les, dan lain-lain.
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kurangnya kesadaran motivasi dan sebagainya. Lalu kemudian ada faktor eksternal seperti kurangnya teladan, bimbingan, lingkungan yang buruk, dan sebagainya. Kesimpulan dan tindak lanjut, berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang bertujuan untuk membentuk disiplin perilaku pramuka di SD Negeri 08 Serogadang adalah pertama, pembina pramuka yang jarang sekali hadir mendampingi anggota pramuka pada saat kegiatan pelatihan pramuka sangat menghambat penanaman perilaku disiplin anggota. Yang kedua, kurangnya dana untuk melaksanakan kegiatan pramuka sehingga menghambat proses pembentukan disiplin di kalangan anggota pramuka. Ketiga, anggota pramuka yang tidak disiplin jarang mengikuti kegiatan pelatihan pramuka mingguan secara rutin. Yang keempat, masih adanya sebagian anggota pramuka yang melanggar tata tertib sekolah. Yang kelima, sangat sulitnya mendapatkan izin orang tua bagi anak-anaknya untuk menjadi anggota pramuka. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Rike yang telah memaparkan materinya. Yang kemudian sesi selanjutnya adalah sesi kritik dan saran. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan kritik dan saran? Maaf, mungkin ada sedikit kesalahan. Yang selanjutnya adalah sesi presentasi dari teman yang selanjutnya. Mungkin bisa saya dulu. Kepada Rike, boleh tolong di-share PPT-nya. Saudari Devina, gimana? Apakah sudah nampak PPT-nya? Di saya belum, Rike. Devina, apakah sudah nampak? Sudah. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Givina Miftahul Jannah Hasibuan, NPM 20236 dari Universitas Bung Hatta, tentang meningkatkan kepercayaan diri anak melalui pembelajaran pramuka, menjelajahi potensi diri dengan percaya diri. Pembelajaran pramuka memberikan kesempatan bagi anak untuk menjelajahi potensi diri mereka dengan percaya diri. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi manfaat dan strategi mengaplikasikan pembelajaran pramuka dalam meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang selanjutnya, mengapa pembelajaran pramuka? Yang pertama, untuk potensi diri yang tidak terbatas. Pembelajaran pramuka memberikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai potensi diri mereka. Yang kedua, belajar melalui tantangan. Dalam pramuka, anak diajak untuk menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan, sehingga membangun kepercayaan diri mereka. Yang ketiga, pembelajaran tim. Pramuka mengajarkan anak tentang kerjasama tim dan komunikasi efektif, yang penting untuk kepercayaan diri yang kuat. Slide selanjutnya, memanfaatkan pembelajaran pramuka pada potensi diri anak. Yang pertama, keberanian dan kemandirian, menjelajahi alam dan menghadapi tantangan di pramuka meningkatkan keberanian dan kemandirian anak. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah keterampilan praktis dan kreativitas. Pembelajaran pramuka melibatkan keterampilan praktis seperti ini, seperti memasak, camping, dan membangun perabot yang juga merancang kreativitas anak. Kemudian manfaat yang ketiga, kerjasama dan kemampuan beradaptasi. Pramuka mengajarkan anak pentingnya kerjasama, saling membantu, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi.
Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan yang slide selanjutnya. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri anak melalui pembelajaran pramuka. Yang pertama, penghargaan dan pengakuan. Mengapresiasi dan memberikan pengakuan atas prestasi dan usaha anak dalam pramuka akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian yang kedua, memberikan tanggung jawab. Mendelegasi tanggung jawab kepada anak dalam kegiatan pramuka akan membuat mereka merasa percaya diri dan bernilai. Kemudian yang ketiga, penciptaan lingkungan aman. Menyediakan lingkungan yang aman, bebas dari hukuman dan kritikan negatif, akan memberikan anak rasa percaya diri yang lebih baik saat mencoba dalam belajar hal baru. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada studi kasus pramuka membantu meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang pertama, anak A. Pada awalnya, kurang percaya diri dan cenderung pemalu. Kemudian, melalui pengalaman pramuka, mulai berani tampil dan percaya diri dengan kemampuan dirinya. Yang selanjutnya, kini memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dan berprestasi di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Kemudian, dari anak B, yang awalnya mengalami kesulitan dalam bekerja dalam tim dan berbicara di depan umum, melalui pembelajaran pramuka mulai mampu bekerja dalam tim dan bekerja sama di depan umum dengan percaya diri, sehingga menjadi pemimpin kelas yang dihormati dan aktif dalam organisasi sekolah. Pada anak C, yang awalnya sering merasa takut gagal dan enggan mengambil resiko, kemudian mampu menghadapi ketakutan dan mengambil resiko dalam kegiatan pramuka, memperkuat kepercayaan dirinya, sehingga mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang kuat dan berani menghadapi tantangan. Slide selanjutnya tentang kesimpulan dan pesan penting. Kepada para orang tua, manfaatnya memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam kegiatan pramuka dapat membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri yang kuat. Kepada para pendidik, guru, manfaatnya pembelajaran pramuka sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dan mengembangkan berbagai potensi mereka. Kepada anak-anak didik, pembelajaran pramuka adalah kesempatan untuk menjelajahi, belajar, dan tumbuh dengan percaya diri. Gunakan kesempatan ini untuk mengembangkan dirimu. Baik, mungkin itu penampilan materi dari saya. Terima kasih, Rika. Yang selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan penampilan materi dari Saudari Fani Evelina. Kepada Fani, kami persilakan.
Baik teman-teman, mungkin ada sedikit kesalahan, gangguan jaringan. Apakah di room ini ada Kak Balkis Muharadi? Ada nggak? Baik, kepada Kak Balkis dipersilahkan. Bagaimana kakak sudah kelihatan slide yang saya bagikan? Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kelas Bakti Bina Bangsa berbudi bawal kesana. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswa Universitas PGRI Silampari dengan nama Balkis Muharadi, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini kami mengambil artikel penelitian dengan judul internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pramuka di SD Negeri 3 Muara Bliti. Tujuan penelitian yang kami lakukan yang pertama pelaksanaan program kegiatan pramuka di SD Negeri 3 Muara Bliti, yang kedua peran pramuka dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila di SD Negeri 3 Muara Bliti. 3. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kegiatan pramuka dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila di SD Negeri 3 Muara Bliti. Metode penelitian yang digunakan adalah dua teknik utama. Yang pertama, kami melakukan wawancara online. Kegiatan ini dilakukan secara daring untuk mendapatkan data dan informasi melalui pertanyaan kepada informan, yaitu pembina pramuka di SD Negeri 3 Muara Bliti. Yang kedua, dokumentasi. Pengumpulan data ini melalui dokumentasi mencakup pencatatan semua informasi dan arsip yang terkait dengan kegiatan pramuka yang telah disiapkan oleh Dewan Kerja SD Negeri 3 Muara Bliti. Hasil dan pembahasan penelitian kami, penanaman nilai-nilai Pancasila ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat karakter generasi muda, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ditanamkan dalam kegiatan kepramukaan melalui pendekatan keteladanan, penanaman disiplin, pembiasaan, penciptaan suasana kondusif, integrasi, dan internalisasi. Implementasi nilai Pancasila, yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ini sehubungan dengan dasar Dharma poin 1 dan poin ke-10, yaitu dasar Dharma poin pertama yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan yang ke-10 itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang dimana nilai-nilai religius yang tercermin dalam perilaku anggota pramuka seperti berdoa, mengucapkan salam, sholat, dan lain sebagainya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini terdapat di dalam dasar Dharma poin kedua, 3, dan 5. Poin kedua itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Poin ketiga, patriot yang sopan dan satria. Dan yang kelima, rela melawan dan tabah. Seperti yang kita lihat di poin kedua, seperti cinta alam dan kasih sayang sama manusia, ini melalui gotong royong kebersihan, halaman serta ruangan kegiatan di junjung tinggi. Yang ketiga itu sila persatuan Indonesia. Ini terdapat di dalam dasar Dharma poin ke-6 dan poin ke-7, yang dimana manajemen keuangan yang hemat dan kemampuan membuka usaha dengan mengelola dana secara efektif menjadi praktek umum. Yang kesila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini terdapat di dalam dasar Dharma poin ke-4 dan poin 9, yang dimana anggota pramuka menunjukkan tingginya semangat demokrasi dan musyawarah. Selanjutnya itu sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terdapat di dalam dasar Dharma poin ke-8, yaitu disiplin, berani, dan setia. Yang dimana nilai-nilai dalam disiplin, keberanian, dan kesetiaan terhadap keadilan sosial tercermin dalam tata kelola kegiatan, termasuk dalam pembentukan kelompok yang diatur secara adil. Ini adalah dokumentasi kami di Pramuka SD Negeri 3 Muara Bliti. Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler pramuka
mencakup program-program yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Dukungan dari sekolah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan pramuka, terutama dengan menjadikan pramuka sebagai satu-satunya ekstrakurikuler yang wajib. Selain itu, dukungan lainnya mencakup penyediaan perlengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk setiap kegiatan pramuka. Untuk mengatasi hambatan kekurangan pembina pramuka, digunakannya pendekatan kaderisasi atau senioritas di mana anggota pramuka memiliki mentor atau figur senior sebagai contoh dan sumber perhatian. Tantangan kesadaran siswa terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila diatasi melalui pendekatan individual yang dilakukan oleh pembina sebagai upaya yang dianggap efektif dalam mengatasi kesadaran siswa terhadap nilai-nilai tersebut. Jadi kesimpulannya dari penelitian kami, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pramuka di SD Negeri 3 Muara Bliti. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 3 Muara Bliti merupakan rutinitas latihan yang diadakan setiap hari Sabtu dari pukul 1 sampai pukul 4 siang. Implementasi nilai-nilai Pancasila di SD Negeri 3 Muara Bliti berjalan dengan baik. Ketiga, keberhasilan kegiatan pramuka dipengaruhi oleh program yang baik, ketersediaan sarana prasarana, serta pengawasan dan bimbingan dari pembina pramuka. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Baik, terima kasih Kak Balkis Muharadi. Yang selanjutnya dari teman-teman yang dari Universitas UIBU, apakah ada yang ingin menampilkan materinya?